Bab 12, Novemberel Kaisar Naga Abadi. Keterkejutan Lu Ming. Namun, Chu Yue telah berubah sedikit dibandingkan penampilannya setengah bulan yang lalu. Dia telah mengonsumsi pil pemulihan kesehatan selama setengah bulan terakhir, dan tidak lagi kurus dan lemah seperti sebelumnya. Wajah Chu Yue jernih dan cantik, seperti bunga yang mekar. Melengkapi kulitnya yang kemerahan, dia terlihat sangat cantik dan menawan. Dia tampil anggun dan menyenangkan, dan tentu saja terlahir cantik. Apa kabar baiknya? Lu Ming bertanya sambil tersenyum. Tuan muda, Anda hanya fokus pada kultivasi Anda, tanpa pernah memeriksa saya. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya telah membuka 4 meridian. 1. Chu Yue mencondongkan tubuh ke telinga Lu Ming dan bergumam. Aroma samar tercium di hidung Lu Ming. Baunya menyenangkan. PVFT, namun Lu Ming sedang tidak mood untuk menikmatinya. Matanya hampir keluar saat dia meludahkan seteguk teh. Dia memandang Chu Yue dengan tidak percaya dan bertanya, Chu Yue, apa yang kamu katakan? Anda sudah membuka 4 meridian? Ya. Apakah itu aneh, Tuan Muda? Tidak perlu banyak usaha untuk membuka meridiannya. Chu Yue bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengedipkan matanya. Sudut bibir Lu Ming mulai sedikit bergetar. Dia ingat dengan jelas ketika Chu Yue sedang merawat kesehatannya sekitar 10 hari yang lalu, hanya 3 hari sebelum Lu Ming mewariskan seni kondensasi Qi kepada Chu Yue dan mengajarinya cara membuka meridiannya. Ini baru 3 hari, tapi Chu Yue telah membuka 4 meridian. Meridian darahnya belum terbangun, dan dia bahkan menggunakan seni kondensasi Qi yang tidak berguna. Benar-benar tidak terbayangkan. 4. Terlebih lagi, apa maksudnya tidak memerlukan banyak usaha? Apakah dia mencoba membuatnya gila? Mungkinkah Keo Yue benar-benar ahli dalam mengembangkan seni bela diri? Hati Lu Ming mulai membara. Itu bukan apa-apa. Bisakah kamu merasakan energi dari meridian darahmu? Chu Yue. Lu Ming terbatuk dan bertanya, kekuatan meridian darahku. Aku tidak bisa merasakannya. Kenapa ya? Chu Yue sendiri sedikit bingung. Lu Ming merenung sejenak. Chu Yue, datanglah ke kamarku. Aku akan memeriksanya untukmu, katanya. Tentu. Chu Yue mengangguk. Keduanya memasuki kamar Lu Ming dan duduk di tempat tidur. Baiklah, mari kita mulai. Lu Ming tersenyum sambil mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di punggung Chu Yue, lalu, secara bertahap, memasukkan Qi esensial ke tulang punggungnya. Dia perlahan menggeser telapak tangannya ke punggung Chu Yue untuk memeridian darahnya dan memeriksa kondisinya. Pada saat inilah, ekspresi Lu Ming berubah. Dia merasakan perlawanan besar di tulang belakang. Chu Yue yang menghentikannya, mengedarkan Qi esensialnya. Apa yang terjadi? Lu Ming mengerutkan alisnya dan meningkatkan jumlah esensial Qi yang dimasukkan. Sesuatu yang aneh terjadi pada saat itu. Kilatan merah darah yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tulang punggung Qiu Yue. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tulang punggungnya, menembak ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak mampu menahan kekuatan ini. Dengan ledakan yang menggelegar, dia terlempar ke dinding oleh kekuatan tersebut. Saat itu juga, kilatan merah dari tulang belakang Chu Yue menghilang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tuan muda, Chu Yue terkejut. Dia segera turun dari tempat tidur dan pergi untuk mengangkat Lu Ming. Saya baik-baik saja. Lu Ming berdiri, kecuali Qi dan darahnya yang menggelegak. Dia baik-baik saja. Meskipun kekuatan yang keluar dari tulang punggungnya kuat, itu tidak berakibat fatal. Selama kamu baik-baik saja, Tuan Muda, kamu hampir membuatku takut sampai mati, kata Chu Yue sambil menepuk dirinya sendiri. Namun, Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia yakin ada meridian darah di Qiu Yue, tapi tidak biasa kalau meridian itu menghasilkan gelombang kekuatan untuk meledakkannya. Pasti belum pernah terdengar sebelumnya. Melihat Lu Ming mengerutkan alisnya, dia tahu bahwa dia mengkhawatirkan meridian darahnya. Tuan Muda, jika saya tidak dapat membangunkan meridian darah saya, biarlah. Benar. Aku akan menyiapkan makanan untukmu dan Nona, kata Qiu Yue lembut. Chu Yue membuka pintu dan pergi setelah dia selesai berbicara. Lu Ming merenung sejenak. Setelah Chu Yue pergi, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkannya karena dia tidak dapat memahaminya. Dia hanya bisa membaca beberapa jurnal kuno untuk memeriksa. Apakah ada catatan serupa? Ketika dia punya waktu, 1. Dia kembali ke kamarnya setelah makan dan kembali ke kuil tertinggi sekali lagi. Tinggal 2 hari lagi sebelum rapat DPR. Lu Ming berencana meminum pil jiwa roh untuk melakukan dorongan terakhir. Pil jiwa adalah pil obat tingkat ketiga. Mustahil bagi orang normal untuk memurnikannya. Sepenuhnya karena semua obat mengandung racun dan kotoran. Butuh waktu untuk memurnikan racun di dalam tubuh seseorang. Namun, itu bukan masalah bagi Lu Ming. Dia mulai mengedarkan teknik naga perang sejati setelah mengonsumsi pil jiwa. Gravitasi yang kuat dari tulang punggungnya menyerap efek pil jiwa roh, dan energi murni menyembur keluar. Topan Qi di dantiannya mulai berputar dengan cepat dan menyerap energinya. Budidaya Lu Ming meningkat pesat. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Rapat DPR akhirnya tiba. Lu Yao, tetua cabang pertama. Aku akan mengejutkan kalian semua. Lu Ming berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Dia merasakan Qi esensial melonjak di dalam tubuhnya saat dia sedikit mencibir. Dia meninggalkan kuil tertinggi dan menuju halaman. Mengapa ibu dan Qiu Yue
Tidak ada. Dia melihat sekeliling dan menyadari Li Ping dan Qiu Yue tidak ada di sana. Itu tidak mungkin. Hari ini adalah rapat rumah. Li Ping dan Qiu Yue pasti sudah menunggunya di sana. Ayo cepat, cuci dengan cepat. Bersihkan juga toiletnya setelah kamu selesai mencuci semua pakaian ini. Saat itu juga, terdengar suara tajam seperti bebek dari sebelah. Kediaman Lu Ming saat ini, awalnya, untuk para pelayan. Oleh karena itu, wajar jika ruangan berikutnya adalah tempat para pelayan tinggal dan bekerja. Kalian sudah melewati batas. Adalah satu hal bagi Anda untuk menyuruh kami mencuci pakaian. Tetapi, Anda meminta untuk membersihkan toilet. Nona adalah mempelai Tuhan. Ini keterlaluan. Aku melaporkan kalian ke Dewan Tetua. Pada saat itu, terdengar teriakan. Ledakan! Teriakan itu terdengar seperti suara guntur, tepat di sebelah telinga. Lu Ming, matanya langsung memerah saat kemarahan melonjak ke atas kepalanya. Karena teriakan itu berasal dari Qiu Yue. Maka wanita yang dia maksud pastilah ibunya. Li Ping, para pelayan ini berani menyuruh Li Ping dan Qiu Yue mencuci pakaian mereka, dan yang lebih parah lagi, membersihkan toilet. Mereka pantas mati. Lu Ming memutar tubuhnya dan bergegas menuju pintu berikutnya.